so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 Karir episode kelima. Dan hari ini kita bakal kembali melanjutkan petualangan dari Asep Surasep di round kedua atau di Portugis Grand Prix. Dan di klasemen Alonso Lopez masih menjadi pimpinan klasemen dengan unggul 5 poin dari Fermin Aldiger. Sementara itu Surasep dengan Red Bull KTM Ajo di posisi ke-12, cukup jauh dan cukup bikin kita kayak sedikit ngerasa bahwa persaingan di kelas Moto2 itu memang lebih sulit ketimbang di Moto3 dan juga di MotoGP dari segi handlingnya. Tapi tidak mengapa, karena ini masih baru race pertama dan nanti kita bakal mencoba kembali beradaptasi di race-race selanjutnya. Kemudian Deniz Öncü sebagai rival kita, dia masih di posisi ke-14. Sementara itu di klasemen tim tentu saja Speed Up menjadi yang paling unggul karena kemarin dua balapnya bisa mengunci 1-2 di balapan GP Qatar. Dan Red Bull KTM Ajo sangat terpuruk sekali, tapi ya wajar saja, kita bersama Asep masih mencoba beradaptasi. Kemudian di klasemen tim MotoGP gak ada yang nyangka loh, Pertamina VR46 Enduro, wah gila gokil sih, mereka menjadi pimpinan klasemen bahkan dengan satu pembalap barunya yaitu Joan Mir. Joan Mir tuh emang salah tempat aja di Honda, dan waktu dia pakai Ducati terbukti dia bisa ngebawa timnya itu berada di puncak klasemen cuy. Sementara itu Ducati malah di posisi ketiga. Ya ampun. Oke, kemudian kita ngecek di klasemen rider siapa yang menjadi pimpinan. Oke, Brad Binder menjadi pimpinan klasemen. Hanya saja di sini entah kenapa si Brad Binder meskipun baru balapan di satu race saja, Brad Binder sudah mengumpulkan 75 poin. Nah, misalkan kita hitung-hitung, misal Brad Binder menang di balapan sprint dan juga menang di balapan main race-nya, itu harusnya Brad Binder total mengumpulkan 37 poin. Nah, di sini entah kenapa si Brad Binder dan juga riders lainnya itu ngumpulin poin banyak banget cuy, yang bikin kita agak sedikit ngerasa aneh di klasemen kali ini. Tapi ya udah, nama juga Miles, nggak pasti ya, ada aja bug yang muncul dan pasti nanti bakal diperbaikin ya, semoga aja. Dan sekarang guys, Joan Mir dengan Ducati bisa bagus loh di posisi keempat, dan Takaki Nakagami dengan Honda Repsol bisa tembus di tempat ke-9. Tony Arbolino di posisi ke-14, luar biasa. Tony Arbolino di posisi ke-14. Ini gila sih asli. Gak nyangka loh bakal sebagus ini performa dari seorang Joan Mir dan juga si Takaki Nakagami. Taka itu biasanya dia selalu mental di urutan belakangan bersama LCR Honda. Sekarang dengan Honda pabrikan dia berhasil ngebuktikan diri dengan bersaing di barisan top 10. Patut ditunggu di race kali ini. Apakah kira-kira Taka Joan Mir akan melanjutkan tren positifnya di kelas MotoGP? Oke, sekarang kita bakal ngecek dulu untuk chatboxnya, kira-kira ada postingan terbaru dari siapa. Dan ternyata dari rival kita sekaligus teammate kita di Red Bull KTM Ajo, itu Deniz Öncü yang ngebahas soal persaingan di track, dan gak ada komentar atau postingan yang menyulut emosi, makanya bakal balas dengan postingan atau komentar yang positif juga. Oke, chatboxnya udah. Sekarang gue bakal ngeliat lagi di menu lain di pengendara dan tim, kira-kira ada apa nih yang bisa kita bahas. Oke, cuman statistik aja dan baru satu, jadi nggak ada yang kita bahas. Kemudian di hubungan antar pengendara kita ada 5 hubungan dan 4 netral, 1 udah temenan nih sama si Deniz Öncü. Kemudian di menu dari performa perbandingan tim, Red Bull KTM masih di tempat ketiga ya. Mark VDS Speed Up di tempat 1 dan juga kedua. Nah, kalau kita bisa ngeraih beberapa kali podium sekaligus kemenangan, mungkin nanti di pertengahan musim kita udah bisa untuk menggeser Speed Up maupun Mark VDS di perbandingan performa tim, asalkan pengembangan kita itu berada di jalan yang benar. Oke, kalau gitu langsung saja kita menuju ke round kedua di Portugis Grand Prix, dan misi kita masih sama, itu mengalahkan Deniz Öncü di 3 balapan awal. Qatar, Portugal, dan juga USA. Good morning and welcome back to the track for the second Moto2 class qualifying session. Soon we'll see the 18 qualified riders take to the track
and finally find out who will start in pole position in tomorrow's race. Here we go guys, tibalah kita di sesi kualifikasi untuk Moto2 Portuguese Grand Prix. Dan cuaca di Portimao berawan tapi tidak ada potensi dengan adanya turunnya hujan. Kemudian di prakualifikasi kita lolos dari Q1 dengan Dennis Onco, Philip Selak dan juga Barry Baltus. Sementara itu di Q2 sudah ada rider top Moto2 yang sudah menyambut kita seperti Fermin Aldiger, Alonso Lopez, Celestino Vietti, Ayo Gura dan juga yang lainnya, termasuk Joe Robert yang masih menggunakan wearpack ngeblank. Tak kenapa di Moto2 ini masih banyak pembalap yang udah berganti tim tapi wearpacknya masih ngeblank cuy, masih belum ada motifnya. Mungkin tuh jadi ya wajarin saja. Kemudian masuklah Asep di pit atau garasi Red Bull KTM Ajo. Ini merupakan kualifikasi pertama kita di Portimao di kelas Moto2 untuk MotoGP 2024 cuy. Dan sekarang seperti biasa kita bakal mengganti ban menjadi yang paling lunak atau yang masih fresh agar memiliki tingkat grip yang masih bagus ketika kita geber di lintasan di Algarve Circuit. Nah untuk Ecu di kualifikasi kita masih menggunakan versi yang real ya, jadi nggak ada traction control dan juga anti wheelie. Masih cuman engine brake dan juga power saja, tapi di sini powernya kita ubah menjadi 2 saja agar tidak terlalu liar untuk perputaran ban belakang. Nanti di race-nya baru kita pakai yang versi ada TJS dan juga bantuan anti wheelie. Nah di live session siapakah yang meraih pole sementara nih? Oke, kita coba di waktunya dan sekarang Fermin masih menjadi yang paling unggul dengan lap time 1 menit 47,060. Yang berarti kita harus bisa mendapatkan lap time lebih cepat dari itu untuk bisa meraih pole position di Portugal atau di Algarve Circuit. Langsung saja kita turun ke track ya, meskipun ini tracknya bukan track favorit tapi oke lah kita jalani saja karena inilah tantangan dari balapan. Pasti ada track yang kita suka, juga ada yang gak kita suka, tapi sekali jelas kita bakal fokus kepada sesi kualifikasi di Portuguese Grand Prix. Fermin Aldiger masih menjadi yang paling cepat dengan lap time 1 menit 47,060. Sementara itu Celestino Vietti di tempat kedua dan ada Lopez di tempat ketiga. Memasuki turn 1 kita braking di ujung dari grab awal, kemudian exit kembali menuju tikungan kedua gear 3. Kita braking di sini kemudian perlahan masuk, oke. Turn 3 kemudian pergantian arah ke kiri. Kok bisa lap time kita gapnya ke pangkas minus 29 detik? Itu serius? Oke lah, it's okay. Kemudian entry corner di hairpin corner yang sangat tricky sekali. Oke, nice. Turn 5 tepatnya Peko sama Marquez tabrakan. Kemudian high speed corner tikungan ke-6. Pergantian direksi ke kanan. Lah, track limit. Aduh, invalid. Kacau dah. Oke lah, kita cancel, kita bakal ulang lagi sesi kualifikasinya. Tinggal 4 menit lagi guys. Semoga kita bisa tembus di top 3. Semoga aja. Langsung saja kembali ke lintasan. Berfokus di last corner sembari mencari kuda-kuda untuk ngelakuin top speed tertinggi di Portuguese GP. Oke, gear 5 menuju gear 6. Kita mentokin sampai di ujung dari grab. Langsung kita braking di sini, nice sekali. Oke, turun, hati-hati. Masih gear 2. Dan sekarang exit corner. Tikungan 2, kita braking kembali di sini. Kita braking perlahan, nice. Kemudian, lah kan, gapnya masih sama loh. Kita masih bisa lebih kencang minus 29 detik, itu gokil sekali. Kayak apa nanti lap time-nya cuy. Nah, sektor kedua di tikungan hairpin turn kelima, Torre VIP corner, Torre flip, kemudian exit corner. Inilah dia tempat tadi kita mengalami invalid lap. Hati-hati. Oke, nice sekali meskipun agak melebar di tikungan ke-7. Kemudian turn 8 menuju tikungan yang sangat menanjak. Oke, exit corner. Inilah dia downhill. Masih gap berwarna merah dengan kita pangkas minus 0,8. Entry kembali, turn ke-10, turn ke-11. Exit kembali downhill.
Pergantian direksi ke kiri. Masih gap bar warna merah minus 0,6 dari Formin Aldiger. Semakin kita pangkas dan potensi kita akan meraih tempat pertama. Estimasi last sektor. Inilah dia sektor terakhir di Portimao atau di Algarve Circuit. Memasuki tikungan terakhir. Kesempatan terakhir bagi Surasep untuk meraih pole position perdana di Portugis Grand Prix. Dan inilah dia exit corner dan menuju finish line. Up to the line, gear 6 dan kini, oh yes, finally Surasep mencetak pole perdana di Portugis Grand Prix. Finally, alhamdulillah. Oke, akhirnya kita berhasil meraih pole. Langsung kita akhiri dan oke, Surasep masih bertahan di babak pertama meskipun Celestino Vietti menggeser duo speed up dan kini Celestino Vietti di tempat kedua dengan gap 0,9. Jadi kita nggak boleh terlalu gembira meskipun kualifikasi gapnya sejauh ini, karena di race-nya gue yakin AI bakal udah ngebaca performa kita dan pasti mereka bakal lebih kenceng lagi dari awal balapan. Let's see aja apa yang akan dilakukan oleh para riders di kelas Moto2 untuk menjegal si Surasep agar kita gagal meraih kemenangan. Sementara itu Dennis Oncu sebagai rival kita di 3 misi awal, dia start dari urutan ke-16. Entah kenapa Dennis Oncu sangat terpuruk sekali di sesi kualifikasi 2 balapan awal. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke main race di kelas Moto2 round kedua. Good morning from Matt Burt at the Algarve International Circuit. We're just a few miles from the city of Portimao, ready to bring you the Portuguese Grand Prix. The director takes us to the starting grid where riders are trying to maintain their concentration before the start of the race. The sky is cloudy, but the weather will hold up throughout the race. The circuit should remain dry. The temperature will help consumption levels, with many riders discarding soft tyres and opting for medium tyres on both the front and rear instead. Here we go guys, sampailah kita di sesi race dan kita sudah mendarat di starting grid untuk persiapan Moto2 Race round kedua di Portugis Grand Prix. Hari ini Surasep mendapatkan pole position perdana di kelas Moto2. Seperti biasa, hal pertama yang akan kita persiapkan adalah kompon ban, yang mana hari ini kita bakal menggunakan kompon depan belakang. Itu dengan jenis ban kompon medium. Ya meskipun mendung, tapi ini suhu tracknya kisaran di angka 30-an derajat Celcius, yang otomatis kita wajib menggunakan kompon ban medium depan belakang. Awalnya pengen pakai soft, tapi di kualifikasi kemarin kita ngelakuin 1 putaran saja, itu tingkat keausan ban udah terlalu tinggi. Jadi medium gue rasa paling tepat untuk kita gunakan di balapan kali ini agar lebih aman dan lebih proper hingga nanti di garis finish. Nah, kemudian di Ecu kita menggunakan Ecu yang versi ada TCS dan juga anti wheelie. Jadi kita tidak pakai Ecu yang real, tapi ini seperti yang digunakan di kelas MotoGP. Gue mau lihat kira-kira seberpengaruh apa dengan adanya Ecu TCS dan juga anti wheelie di balapan kelas Moto2. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai untuk round kedua di Portugis Grand Prix. Pole perdana untuk race Surasep di kelas Moto2 MotoGP 24. Oke semua, dan inilah dia round kedua Portugis Grand Prix. Algarve Circuit it's on the way, dan sepertinya Celestino Vietti melakukan start terbaiknya menuju turn 1. Perlahan masuk, kita ambil dari outside line. Oke, hati-hati exit corner. Kita overtaking Vietti dari outside line tadi, luar biasa. Ternyata dorongan performa dari Red Bull KTM Ajo sangat jelas berbeda dengan VR46 Mastercam. Kemudian exit corner, Vietti kembali menyusul. Kita blocking lagi dari inside line. Di tikungan kelima masih kembali bertarung, kita agak melebar kembali di exit corner. Oke, hati-hati.
Turn 6 dan Vietti kembali nongol, hati-hati. Oke, entry Gunnar dan Vietti sepertinya melebar, bahkan kita pun juga ikut melebar. Aldeguer mengovertake kita, overtake kembali Formin Aldeguer. Speed up mulai kembali memburu dan sekarang Formin masuk dari inside line, side by side. Formin Aldeguer cukup memaksa dengan melewati jalur grab. Oke, Stewart sudah beraksi, Izan Guevara batas track peringatan. Dan saat ini tikungan ke-12. Oh, yellow flag berkibar. Siapa yang terjatuh? Dan sekarang kembali Formin melakukan attack mode-nya dan Xavier Tigas keluar. Oh, what happened dengan speed up? Kenapa mereka berdua sangat agresif sekali? Oke, Alonso Lopez dan juga Formin Aldeguer entah punya pikiran apa, mereka ngelakuin overtake dengan cara yang sangat apa ya, kayak agresif banget sehingga mereka berdua melebar. Malah kita sekarang yang berhasil mengelabui atau mengerjai mereka. Oke, Xavier Tigas out of the session. Xavier Tigas DNF, crash di lap pertama tadi. Oke, masuk ke lap kedua. Alonso Lopez, Ayo Gura, Formin Aldeguer di belakang kita. Tadi agak gila sih ya, Formin sama Lopez kok bisa-bisanya itu loh ngelakuin overtake dengan cara yang sangat maksa banget hingga mereka berdua melebar. Oke, lagi-lagi yellow flag. Izan Guevara mengalami insiden dan terpaksa di NF. Oke, 2 lap awal, 2 riders crash. Dan sekarang kayaknya lebih nyaman pakai gear 1 di exit tikungan ke-5 tadi cuy. Tapi jangan terlalu senang karena biasa juga cukup mengecoh dan bakal ngebikin ban belakang rawan crash juga. Hanya beberapa saat saja kita bisa ngerasakan enak. Dan sekarang masih ada Alonso Lopez di belakang kita yang mencoba mengejar dan kembali dia mencoba attack mode. Tapi kita dengan Red Bull GT maju sebisa mungkin harus mendefend. Oke, entry turn ke-10, turn ke-11 masih ada Lopez di belakang kita dan MotoGP Stewart kembali beraksi. 2 riders diberi peringatan. Oke, entry tikungan ke-13, sektor ketiga gear. Entry Gunnar tikungan ke-14. Oke, sepertinya Lopez tidak lagi mengovertake dengan cara yang sama, namun cukup berbahaya. Kali ini Alonso Lopez masih di belakang kita. Sangat rapat sekali gap dengan Alonso Lopez di sini. Dan tempat pertama dari Surasep belum bisa kita pastikan aman dari predator Moto2 yang ada di belakang. Jack Dixon fastest lap. Lap ketiga kita masuki entry Gunnar, turn 1. Oke, kita agak melebar karena terlalu mengambil braking point terlalu dekat ke tikungan sehingga kita melebar dan untung aja kita nggak sampai keluar dari lintasan dan mendapatkan yang namanya track limit. Oke, lagi-lagi yellow flag berkibar. Siapakah yang crash kali ini? Dan sekarang exit Gunnar. Sepertinya Dennis Foggia mengalami insiden di lap ketiga awal sehingga dia terpaksa terjatuh dan crash. Oke, turn 5, exit Gunnar, gear 1, gear 2, high speed Gunnar. Masih Alonso Lopez di belakang kita, belum ada pergerakan posisi di antara Formin, Ogura dan juga Alonso Lopez. Exit Gunnar, sepertinya Alonso Lopez datang mengovertaking. Langsung saja Surasep mencoba kembali menempel dan membuat Alonso Lopez kurang fokus. So kita entry kembali tikungan ke-10. Oke, hati-hati. Kita harus bisa menjaga kestabilan mental kita. Harus kita overtaking Lopez bisakah dan masih belum bisa. Kembali super rapat gap dengan Alonso Lopez. Oke, turn ke-13, exit Gunnar, sektor ketiga akhir, sektor keempat awal dan kita melebar kembali tikungan ke-14. Kembali nampaknya Ogura datang mengovertaking dengan warpack yang ngeblank warna hitam. Gak ada motifnya loh. Kayaknya masa belum memberikan update untuk warpacknya si Ogura. Ya wajar saja, game baru rilis gitu kan. Oke, sekarang dia si Gunnar main straight menuju lap keempat. Langsung Surasep mencoba mengovertaking Lopez dari inside line. Perlahan masuk bisakah dan finally Surasep berhasil menyusul Alonso Lopez untuk posisi pertama di turn 1. Kemudian di turn ketiga kita mendefend kembali serangan yang akan diberikan
dari Alonso Lopez kepada Surasep. Oke, exit corner kembali dan Lopez kembali menyusul dari sisi luar. Kemudian di turn kelima kita masih kembali beradu battling side by side hingga kita melebar. Oh my goodness mate. Dan kini Lopez kembali datang mengovertaking. Speed up sangat jelas kuat sekali. Tapi apakah speed up bisa membendung serangan balik dari Surasep yang kini datang kembali membuka ruang kepada Alonso Lopez di tikungan 78. Exit corner, downhill, dan kini Surasep take the lead kembali. 4 lap tersisa, 3 lap lagi di Portugis Grand Prix. Perjuangan Surasep masih belum bisa dikatakan mudah karena harus bersaing habis-habisan melawan rider stop. Oke, Mario Haji mendapatkan peringatan. Lagi-lagi Ogura datang menyerang, namun dia terlalu mengambil bagian luar sehingga gagal memblok. Oke, Ogura. Sepertinya hal yang dilakukan Ogura sama kayak tadi si Lopez dan juga Formin di lap pertama. Sangat kencang sekali di entry corner, tapi mereka menang lebar dan gagal mengakuisisi posisi kita. Exit corner menuju lap kelima. Formin Aldeguer kembali di top 3. Formin Aldeguer menempati tempat kedua dan Ogura di tempat ketiga. Sementara itu Alonso Lopez mental di tempat kelima. What happened dengan Alonso Lopez? Apakah dia mengalami masalah sehingga dia terjun di tempat kelima? Bisa jadi. Tapi sekarang yang akan menjadi fokus kita adalah Formin Aldeguer, salah seorang rider muda asal Spanyol di kelas Moto3 yang bisa dibilang memiliki performa Moto2 sorry banget cuy. Dan sekarang sepertinya Formin Aldeguer datang menyerang. Oke, kita lawan kembali dari inside line dan Formin gagal masuk. Nice sekali defense dari Asep Surasep yang kini kembali Formin datang mengovertaking. Oke, entry corner perlahan masuk, kita overtake kembali bisakah? Dan ternyata masih belum bisa. Oke, nice sekali dia si corner. Dan kini Formin Aldeguer kita overtaking, namun 3 rider di belakang datang menyerang, termasuk Jack Dixon dan juga Ayogura. Oke, entry turn ke 10. Hati-hati, kita cukup mistake sehingga sekarang kita memberikan ruang kepada 2 riders, namun kembali Surasep memfight back Ayogura hingga di entry corner tikungan ke-13. Jack Dixon menyerang dan kini dia melebar, bahkan Ogura juga melebar. Oke, Formin kembali bertarung dan kini Jack Dixon, Jack Dixon hampir terjatuh di depan kita dan beruntung saja Jack Dixon masih bisa selamat. Kita overtake kembali Sergio Garcia, wakil dari Mark VDS. Gila, lap kelima cuy, sengit sekali. Dan sekarang masuki lap terakhir untuk Portugis Grand Prix. Final lap, run kedua. Sergio Garcia, Alonso Lopez di belakang kita, masuki turn 1. Oke, come on, fokus. Lap terakhir, semoga nggak ngebuat mistake, hati-hati. Dan sekarang kompon belakang kita sebelah kiri dingin banget, dingin parah cuy. Gue masih bingung apa yang terjadi. Dan sekarang exit turn keempat, sepertinya Sergio Garcia Lopez akan datang menyerang. Entry turn ke-5, hati-hati. Oke, kita ambil inside line agar bisa mendefend jalur terdalam dari racing line turn 5 tadi. Kemudian tikungan ke-7, tikungan ke-8, entry corner. Kita sangat berhati-hati agar tidak terjatuh. Oh my god, nyaris saja. Kenapa gue bilang ban belakang nge-slide cuy. Oke, hati-hati. Dan sekarang Sergio Garcia datang mengovertaking dengan sangat rapat dengan bagian kren terdalam. Oke, turn ke-10, overtaking dari Formin datang. Dan kini Formin Aldeguer meraih tempat kedua, sementara Sergio Garcia take the lead. Oke guys, tinggal 1 sektor lagi. Semoga saja Surasep masih mampu menjaga tempat ketiga dari serangan Alonso Lopez. Lopez datang, dia melebar, langsung kita overtake kembali Alonso Lopez. Dan kini Surasep bersama Red Bull dia maju, berhasil kembali mendapatkan tempat ketiga. Oke, last corner, bersiap-siap menuju finish line. Sergio Garcia meraih kemenangan.
Firmin kedua dan Surasa tempat ketiga di Portugis GP. Wah gila tadi cuy, di turn ke-8 kita nyari saja crash. Karena mungkin ban udah mulai habis, kita paksa agak sedikit ngepush. Akhirnya ban belakang itu nge-slide dan hampir saja ngebuat kita crash. Untung saja kok masih selamat loh ini, ya ampun guys, nyari saja kita kalah telak dari rival Moto2 dan kita akhirnya bisa meraih podium. Sekaligus podium perdana Surasep di kelas Moto2 2024 cuy. Oke, Garcia nggak ada yang nyangka dia bakal meraih kemenangan. Tadi gue sangka Firmin sama Lopez tuh yang bakal meraih kemenangan, tahu-taunya Sergio Garcia. Cuman untuk Firmin ini emang cukup stabil ya, konsistensi untuk bisa berada di zona podium di 2 balapan awal. Sementara Dennis Oncu sebagai rival kita, dia finish di urutan ke-16 dan bisa dibilang Dennis Oncu kurang bagus lah performanya di musim ini. Sementara itu untuk posisi dari Mario Aji sebagai rekan kita dari Indonesia, Mario Aji finish di urutan ke-21. Ya wajar saja, toh juga masih coba adaptasi, apalagi Mario Aji baru aja menggunakan motor yang lebih gede ketimbang Moto3 dan 3 riders yang DNF ada Foggia, Gufar dan juga Safi Artigas. Oke, klasemen rider akhirnya kita berhasil naik 5 tingkat dengan sekarang berada di tempat ke-7. Meskipun Firmin masih menjadi top leader dengan 40 poin. Lopez Garcia melengkapi 3 besar. Oke, kita masih bisa untuk menyusul lagi dan kita mungkin targetnya adalah meraih 5 besar di pertengahan musim ini. Semoga aja misi kita bisa terrealisasikan. Di klasemen tim, Speed Up masih menjadi yang paling unggul dengan unggul 40 poin atas MT Helmet MSI. Sementara itu Red Bull KTM maju berhasil naik 2 tingkat dan sekarang di tempat ke-6. Oke, besok kita buka balapan di seri Amerika dan itu menjadi misi terakhir kita untuk mengalahkan si Dennis Oncu sebagai rival kita, sebagai teammate kita juga di Red Bull KTM Anjo. Kalau gitu langsung saja kita mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa. Could be done today.